Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi setiap orang. Sayangnya, saat ini masih kerap ditemukan berbagai permasalahan gizi yang melanda masyarakat di tanah air. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia mencapai angka 17,7%. Padahal, memperbaiki gizi, mengurangi kelaparan dan kemiskinan, serta mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera menjadi beberapa target penting dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan pembangunan global termasuk Indonesia. Berikut, kami akan mengulas lebih jauh mengenai masalah gizi buruk. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan membahas suatu topik yaitu mengenai gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara ini akan dipandu oleh saya, Maria Yolanda Windariti, dan rekan saya, Vivian Delano Vanunuhitu. Di sini kami sudah menghadirkan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, yaitu Kak Libertina Sinaga. Halo Kak Libertina. Halo Indah. Halo Dea. Jadi Kak Libertina ini biasa dipanggil siapa? Kak Libertina? Kak Libi aja ya? Iya, Libi. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan pengantarnya. COVID-19 selalu membawa dampak buruk bagi berbagai bidang, terutama bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia. Bahkan sebelum COVID-19, Indonesia sudah menghadapi masalah gizi yang tinggi, terlebih di provinsi kita, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya akan langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa kedokteran, apa pandangan Kak Libi tentang gizi buruk? Oke, terima kasih. Jadi kalau gizi buruk itu adalah sebuah keadaan kekurangan gizi yang terjadi pada balita. Ini karena konsumsi nutrisi sehari-harinya itu kurang. Jadi kalau di kami di kedokteran itu untuk diagnosisnya, tanda-tanda dari gizi buruk adalah dia tuh ada edema atau pembengkakan di tubuhnya. Terus ada pengukuran tinggi badan per berat badan per tinggi badan itu nanti di skalanya itu di bawah garis normal atau di bawah garis min 3 standar deviasi. Dan juga untuk gizi buruk ini juga nanti terlihat dari penampakan si anaknya itu dia terlihat sangat kurus begitu. Baik, selanjutnya penyebab dan akibat dari gizi buruk ini apa sih Kak? Oke, kalau misalnya kita ngomongin penyebab, itu sama kayak yang tadi dijelaskan di pengantar bahwa memang keadaan gizi buruk ini, kalau penyebab langsungnya itu memang karena kekurangan zat gizi dan juga bisa disebabkan oleh penyakit. Tapi dari penyebab langsung ini ternyata ada juga penyebab tidak langsung dan penyebab mendasarnya. Jadi dia tuh seperti segitiga, dari yang paling atas tuh kelihatannya cuman karena kekurangan makanan dan juga kesehatan, tapi sebenarnya di bawah-bawahnya itu ada lagi. Jadi penyebab mendasarnya itu ada faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bahkan juga politik. Dari faktor penyebab yang tidak langsung ini, penyebab ini menyebabkan penyebab yang tidak langsung, misalnya kekurangan ketahanan pangan yang tidak sesuai. Terus fasilitas kesehatan juga yang tidak memadai, dan juga pola asuh orang tua itu tidak memadai bisa menyebabkan terjadinya gizi buruk. Jadi kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya dari secara garis besar memang terlihatnya simple, tapi ternyata di bawah-bawahnya itu banyak penyebab-penyebab yang harus kalau misalnya mau ditangani itu harus ditangani secara terintegrasi gitu, nggak bisa cuma dari kesehatan saja. Meskipun memang kalau gizi buruk ini adalah sebuah kelainan yang di bidang kesehatan, tapi kalau penyebabnya itu memang beragam dan juga cukup kompleks gitu. Baik, jadi untuk lebih diketahui gejala-gejala dari gizi buruk itu apa aja Kak? Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya gizi buruk itu sebenarnya ada dua yang disebut kwashiorkor sama marasmus. Dan di kedua penyakit ini tuh gejalanya berbeda-beda. Kalau kwashiorkor itu dia tubuh anaknya itu membengkak. Jadi kayak perutnya itu menjadi lebih besar. Itu sebenarnya perutnya itu karena hatinya yang membesar.
Terus di bagian tangan, kemudian mukanya itu membengkak, itu sebenarnya karena itu disebut edema kalau istilah medisnya. Terus habis itu tampak layu, pucat, kemudian dia lemas. Itu kalau kwashiorkor. Sedangkan kalau untuk marasmus dia tuh yang terlihat sangat kurus. Jadi bahkan kulitnya itu mengkerut gitu, kayak itu ada istilahnya namanya baggy pant. Itu kayak dia tuh kayak pakai celana tapi kebesaran gitu, jadi kelihatannya itu kulitnya mengkerut, habis itu tulangnya itu sampai kelihatan, jadi kayak nggak ada dagingnya, langsung kayak kelihatan. biasa bilang kulit bungkus tulang gitu. Iya, itu dia itu biasanya itu manifestasi dari penyakit yang disebut dengan marasmus. Habis itu juga rambutnya itu dia tidak berwarna hitam pekat tapi kayak pucat gitu ya warnanya, kayak pasti teman-teman pernah lihat kan. Karena di NTT kan memang juga cukup tinggi kasusnya, jadi ini nggak terlalu sebuah hal yang jarang gitu, karena memang di sekitar kita tuh banyak yang kayak gitu. Jadi gejalanya beragam, dan marasmus kwashiorkor ini juga bisa menjadi sebuah gabungan gitu. Jadi kayak ada tubuhnya yang bengkak tapi ada yang kurus juga, ada yang matanya sayu, ada yang terlihat pokoknya paling utama itu dia terlihat sangat kurus. Tapi kalau misalnya untuk diagnosisnya nanti dari bidang kesehatan kita ada berbagai gejala yang kita harus lihat lagi gitu. Baik, jadi selain gejala-gejala itu, kami mau tahu dalam rentangan usia berapa anak perlu diperhatikan tingkat gizinya, apakah dari bayi atau sampai 1-2 tahun saja atau selanjutnya? Oh ya, oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau untuk gizi, jadi sebagai makhluk hidup tuh pasti kita semuanya butuh gizi ya. Jadi sebenarnya memang setiap rentang usia kita tetap harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan usia kita masing-masing. Tapi kalau ditanya yang paling penting, itu ada yang disebut sebagai golden period atau dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini bukan dari lahir dihitungnya, tapi begitu seorang ibu itu mengandung. Jadi kenapa dari usia 0 itu seorang ibu itu juga gizinya harus cukup, karena dari usia dia mengandung aja tuh janinnya membutuhkan banyak nutrisi, makanya ibu juga butuh nutrisi yang cukup gitu. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan ini terjadi perkembangan, termasuk juga yang utama adalah perkembangan otak. Nah kalau misalnya otaknya tidak berkembang dengan baik, nanti akan ada gangguan seperti gangguan kognitif, gangguan mental, dan juga nanti di saat itu tuh ada pembentukan sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh. Kan kalau misalnya sekarang nih zaman COVID-19, itu kan kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID. Nah sebenarnya ketahanan atau sel imun ini tuh dibentuk dari awal waktu kita masih di janin, waktu kita pertama lahir gitu. Dan selain dari 1000 hari pertama kehidupan, kalau gizi buruk itu dilihat untuk rentang usia anak 6 sampai 59 bulan. Jadi di situ ini masa krusial yang di mana gizinya itu harus dicukupi, karena kalau misalnya tidak tercukupi itu akan terjadi gizi buruk buat anak gitu. Kan kalau dia usia 6 sampai 59 bulan tuh Kak, kan kalau usia 6 bulan kan berarti dia masih ASI dari ibunya. Iya betul. Kalau misalnya dia gizi buruk berarti mungkin saja dia ASI orang tua kurang nutrisi. Iya, ini pertanyaannya juga bagus ya. Sebenarnya kalau misalnya dari usia 0 sampai 6 bulan itu anak tuh cuma butuh ASI. Dia tidak butuh makanan tambahan yang lain-lain, karena justru kalau misalnya sebelum usia 6 bulan dia diberi makanan tambahan itu berbahaya untuk saluran pencernaannya, karena itu akan mengganggu saluran pencernaannya. Nah, sebenarnya kenapa anak bisa kekurangan gizi meskipun sudah ada ASI, itu bisa dilihat lagi dari frekuensi pemberian ASI dari si ibu ini. Bukan karena ASInya yang gizinya kurang, tapi karena ibu ini yang jarang memberikan ASI. Atau bisa juga meskipun asupan ASInya itu sudah cukup, tapi ternyata anak ini ada ada penyakit gitu. Penyakit tertentu, bisa penyakit yang diturunkan, atau karena memang kebersihannya yang kurang terjaga, akhirnya dia terkena infeksi. Nah itu meskipun asupan gizinya sudah cukup, tapi kalau misalnya dia ada penyakit, itu nanti gizi yang ada itu dipakai untuk melawan penyakit, sehingga nanti yang di tubuhnya itu juga berkurang. Jadi sama aja nanti bakalan gizi buruk kayak gitu. Oke, baik Kak. Menurut data kesehatan riset dasar atau Riskedes pada tahun 2013 sampai 2016,
Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase tertinggi kasus gizi buruk. Menurut kakak, apa yang menjadi penyebab NTT menjadi urutan pertama kasus gizi buruk di Indonesia? Oke, jadi seperti yang tadi Kak sudah jelaskan ya, penyebabnya itu beragam. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, kita mau analisa di NTT, itu sebenarnya semua faktor menyumbang terhadap kejadian gizi buruk. Misalnya contohnya dari pendidikan. Kan di sini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan orang-orang di sini masih ada yang kurang. Nah, ternyata mayoritas orang-orang yang berpendidikan rendah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka mengasuh anaknya. Misalnya mereka tuh nggak tahu makanan yang nutrisinya cukup itu seperti apa. Kemudian yang tadi pemberian ASI sebagai seberapa pemberian ASI yang baik. Kemudian makanan tambahannya nanti apa saja. Itu kan mereka pendidikannya masih kurang. Sehingga ini berpengaruh ke pola asuhnya. Akhirnya anaknya juga dirawatnya kurang baik. Dan pengetahuan juga terkait dengan rutin memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan. Misalnya kan sebenarnya ada posyandu. Setiap bulan harus dimonitor berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Nah, itu kadang tuh orang tua ada yang karena pendidikannya rendah menganggap hal tersebut tuh nggak penting. Jadi akhirnya anaknya yang kekurangan nutrisi itu tidak diketahui sejak awal. Nanti kalau sudah sangat berlarut-larut sampai ke penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, baru dia bawa ke rumah sakit, dan itu bisa berdampak sangat bahaya sampai ke kematian kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat gitu. Itu baru dari pendidikan. Habis itu dari lingkungan. Kalau dari lingkungan kita tahu di NTT ini kan sebenarnya punya masalah kekurangan air. Kekurangan air, kekeringan lahannya jadi sulit untuk ditanami sayur-sayuran. Nah, itu juga dapat menyebabkan makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang di sini itu jadi kurang bernutrisi. Berbeda sama yang tempat lahannya itu airnya cukup gitu. Dan juga air sendiri ini tuh kan penting banget untuk selain untuk kita minum, air juga penting untuk menjaga kebersihan kan, buat mandi dan buat lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kekurangan air itu juga menyebabkan hygiene seseorang itu akan menjadi menurun. Kalau misalnya hygiene-nya menurun, itu meningkatkan banyak penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur itu meningkat, akhirnya terjadi penyakit ke anak ini. Itu juga menyebabkan nanti dia mengalami gizi buruk. Habis itu dari faktor ekonomi. Ekonomi kan karena kemiskinan ya. Jadi kemiskinan ini tuh sebenarnya sebuah hal yang susah banget untuk diputus rantainya, karena ini nanti berhubungan juga dengan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya kan, pendidikan dan lain-lain. Nah, karenanya ekonomi atau kemiskinan ini juga menyebabkan gizi buruk, karena kan kalau misalnya orang-orang yang untuk sehari-hari makan aja susah, mana mungkin mereka mau pikirin si kebutuhan anak ini. Mereka kan lebih fokus untuk bekerja, untuk mencari uang kayak gitu, untuk kehidupannya sehari-hari, bukan cuman fokus ke makanan. Kemudian dari faktor sosial itu juga berpengaruh, di mana kita di Indonesia ini kan adalah negara yang patriarki, yang menjunjung tinggi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Nah, di banyak keluarga itu tuh kalau misalnya asupan makanan dan lain sebagainya yang didahulukan tuh laki-laki kan, kayak kepala rumah tangganya dipersilahkan makan terlebih dahulu, makanan yang diambil juga terserah mau makan apa aja. Nanti akhirnya yang tersisa tuh kayak misalnya ikan, yang tersisa buat anaknya tuh nasi sedikit, habis itu ikan bagian ekornya aja, kepala sama tubuhnya tuh sudah dimakan sama kepala keluarga. Nah, ini kan juga sebenarnya berpengaruh, dari hal-hal kecil ternyata menyumbang terhadap kejadian gizi buruk. Nah, di NTT itu memang sebenarnya permasalahannya sama, tapi kalau misalnya mau dilihat memang karena di NTT itu ada perpaduan berbagai hal yang tadi udah Kak jelaskan gitu. Baik, untuk Kak Libi sendiri, Kak Libi punya tidak pengalaman menangani langsung kasus gizi buruk? Oh, oke, makasih. Jadi karena Kak masih mahasiswa, jadi sebenarnya kami tuh masih diajarkan tentang bagaimana kita tuh melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Jadi kalau misalnya untuk tata laksana memang kami belum diperbolehkan, tapi Kak biasa itu waktu Kak sering ke posyandu kan, bantu menghitung berat badan anak, tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas. Nah, dari situ nanti tata laksananya kalau misalnya
ada seorang anak yang diketahui mengalami gizi buruk dari perhitungan yang ada, dari diagnosa yang ada, itu nanti tata laksananya itu ada 4 fase. Jadi kalau misalnya dibahas di kami di dunia medis itu ada 4 fase, di mana yang pertama tuh fase stabilisasi. Jadi kalau misalnya anak-anak yang mengalami gizi buruk itu dia tuh kemungkinan terjadi komplikasi itu sangat banyak. Kayak misalnya dia nanti kadar gulanya tuh sangat rendah, atau dia menjadi demam, kemudian ada kehilangan kesadaran. Nah itu jadi di fase stabilisasi yang hari pertama sampai hari kedua itu dia tuh distabilkan dulu kondisi fisiknya, jadi supaya tanda-tanda vitalnya itu normal. Nah habis dari stabilisasi baru fase transisi, itu sekitar 2-7 hari, itu untuk memberikan asupan makanan yang lebih banyak ke anak ini, lebih banyak daripada yang sehari-hari dia konsumsi. Jadi itu harus bertahap, harus pelan-pelan, nggak boleh langsung dikasih energi makanan yang banyak langsung ke dia, itu nggak boleh. Jadi makanya ada tahap transisi dulu, baru setelah itu yang ketiga fasenya fase rehabilitasi. Ini sekitar 2-4 minggu, di mana nanti dia tuh dikasih makanan tambahan, kemudian edukasi kepada orang tuanya juga tentang bagaimana merawat anaknya. Karena nanti kalau gizi buruk ini setelah diajarkan, setelah diobati, kalau misalnya orang tuanya ini tidak menerapkan lagi di rumah, kayak dia memberikan gizi juga sama aja kurang, itu nanti akan terjadi lagi gitu. Jadi makanya di fase rehabilitasi ini orang tua tuh benar-benar dipersiapkan bagaimana mengedukasi mereka supaya makanan apa saja yang penting buat anaknya, berapa banyak anak harus mengkonsumsi, kemudian seberapa sering dia harus konsultasi ke fasilitas kesehatan dan lain-lain. Dan nanti yang keempat itu yang fase tindak lanjut, di mana nanti itu anaknya sudah boleh di rumah, boleh rawat jalan, dan tetap dikasih makanan tambahan dari pemerintah, itu supaya kan kita nggak tahu ya kalau setiap keluarga itu nutrisinya yang menurut mereka cukup itu seperti apa. Jadi supaya sama dan tidak subjektif, akhirnya diberi makanan tambahan supaya anaknya ini mempunyai nutrisi yang cukup sesuai dengan usianya, kayak gitu sih. Baik, jadi selanjutnya apa upaya dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus gizi buruk yang Kak Libin tahu? Oke. Jadi kalau misalnya mau ngomongin penanganan gizi buruk, ini sebuah hal yang sangat sering diomongin dan sangat emang ini tuh mendunia gitu. Kalau secara internasional, di dunia internasional aja tuh kan kita ada yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Nah dari goal itu tuh goal yang nomor 2 itu adalah untuk memberantas kelaparan. Karena kelaparan ini kan menyebabkan gizi buruk ya. Jadi memang dari dunia internasional tuh sudah mempunyai janji, punya goal supaya kita tuh memberantas kelaparan, karena memang dari kelaparan ini yang menyebabkan gizi buruk, nanti yang menyebabkan berbagai hal terjadi yang menghambat tumbuh kembang seseorang. Nah, karenanya kalau dari negara internasional aja udah kayak gitu, di Indonesia secara nasional juga ada dari Nawacita, dan juga ada program pemerintah yang berjangka menengah, itu goalnya adalah untuk mengurangi dan bahkan memberantas gizi buruk. Nah, karenanya dari nasional itu, dari pemerintah itu mereka benar-benar gencar untuk memberi bantuan. Dan kan permasalahannya di sini adalah bagaimana mereka bisa mencangkup sampai ke wilayah-wilayah yang jauh terpencil, yang paling kecil di Indonesia. Karenanya itu ada yang ada posyandu, ada puskesmas, itu adalah layanan kesehatan yang garda terdepan lah untuk kalau misalnya kita menangani hal-hal seperti ini, seperti gizi buruk dan lain-lain. Nah dari puskesmas itu nanti pemerintah itu sudah mempunyai alur bagaimana screening anak ini, bagaimana dia tuh setiap bulan di posyandu kan diukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas. Kemudian alurnya misalnya anaknya ini mengalami gizi buruk, apa yang harus dilakukan itu terus-menerus diedukasi dan aktif dilaksanakan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu sebuah wujud nyata dari bagaimana pemerintah tuh ingin memberantas gizi buruk ini. Namun kalau misalnya kita lihat kan memang dalam sebuah praktek itu nggak mungkin semuanya langsung berjalan sesuai dengan rencana, karena memang misalnya di NTT aja tuh wilayahnya kan jauh-jauh ya, sampai pelosok-pelosok di mana sinyal susah, listrik susah, air susah. Nah itu makanya
bagaimana pemerintah itu sekarang tuh masih gencar supaya sampai ke daerah-daerah yang jauh itu gitu. Nah, selain itu juga memang karena ini tuh adalah permasalahan yang mencakup berbagai bidang, akhirnya ini tuh penanganan yang harus diintegrasikan. Misalnya dari bagian yang mengurus ekonomi, pendidikan, sosial, budaya itu juga harus saling bekerja sama. Jadi pemerintah itu mengusahakan memberikan wadah supaya berbagai bidang ini tuh mempunyai kerjasama yang baik, supaya kalau misalnya mau menyelesaikan bukan saja di bidang kesehatan tapi juga di bidang-bidang lainnya, karena memang penting untuk ada kerjasama nih antara bidang kalau misalnya mau mengatasi gizi buruk seperti itu. Oke, sesuai dengan kata kakak tadi bahwa pemerintah memberikan bantuan makanan tambahan. Menurut kakak, apakah bantuan berupa makanan tambahan itu cukup untuk anak-anak penderita gizi buruk atau perlu ada tambahan bantuan lagi dari pemerintah? Oke, nah kalau misalnya ini sebenarnya untuk mengurus kasus gizi buruk ini adalah sebuah perjalanan yang panjang ya. Jadi kita nggak bisa lihat kalau hari ini kita kasih makanan tambahan, besoknya kita nggak bisa langsung mengukur apakah program pemerintah ini berhasil atau tidak. Karena ini perjalanan yang panjang, makanya kalau misalnya mau ditanya efektif atau tidak, berarti kita harus lihat nanti indikatornya adalah apakah di generasi selanjutnya masih ada yang mengalami gizi buruk atau tidak. Kemudian apakah masih ada anak-anak yang berat badannya itu di bawah standar atau tidak gitu. Tapi sejauh ini sebenarnya pemberian makanan tambahan itu kalau secara medis memang sudah cukup untuk si anak ini. Tapi kan kalau untuk memberantas gizi buruk itu seperti yang tadi dijelaskan bukan hanya dari bidang kesehatan saja. Jadi apakah perlu tambahan bantuan? Sebenarnya ini yang perlu adalah bagaimana pemerintah tuh bisa mengintegrasikan berbagai bidang tugas dalam pemerintahan itu supaya benar-benar mereka tuh mengatasi permasalahan di bidang mereka masing-masing. Misalnya pendidikan, supaya nggak ada lagi orang-orang yang pendidikannya itu rendah. Ekonomi, bagaimana caranya kita memberikan keluarga masing-masing itu cara supaya mereka tuh bisa menghasilkan uang dengan yang sesuai gitu. Terus juga pokoknya kalau misalnya ada integrasi dari berbagai bidang itu sebenarnya sudah cukup. Namun kan cangkupannya yang Indonesia ini cangkupannya luas, di NTT juga jauh. Nah, itu bagaimana caranya seharusnya pemerintah meningkatkan cangkupan mereka supaya daerah-daerah yang jauh pun itu tetap tersentuh gitu istilahnya. Oke, baik Kak. Sesuai dengan pengalaman Kak tadi, apa saran dari Kakak selaku mahasiswa kedokteran untuk pemerintah dalam pencegahan kasus gizi buruk di NTT? Oke. Baik, sebenarnya kalau dari pemerintah kan tadi sudah dijelaskan, tapi ada juga nih pemerintah seharusnya mengedukasi masyarakat termasuk juga generasi muda, kayak misalnya kita ini remaja, pentingnya untuk mengetahui gizi buruk, kemudian stunting. Jadi itu beda ya gizi buruk dan stunting. Kalau stunting itu keadaan gizi kronik, jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu dia kekurangan gizi, akhirnya dia kelihatannya tuh tubuhnya tuh pendek gitu. Sedangkan kalau gizi buruk kan yang tadi Kak sudah jelaskan dari usia 6 sampai 59 bulan. Nah, ini tuh penting diketahui oleh generasi muda. Kenapa? Karena dari masa anak dijanin, artinya tuh kan ibunya kan yang merawat dari janin. Nah, seorang ibu tuh harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa saja kandungan yang harus dikonsumsi dia. Kayak misalnya tablet tambah darah buat anak-anak remaja putri. Itu kan sebenarnya itu adalah penyumbang untuk kita tuh menjaga kesehatan tumbuh kembang si janin nanti ke depannya. Nah, dan dimulai dari masa kita masih muda. Jadi penting untuk pemerintah tuh mengedukasi nih kepada generasi muda untuk mengetahui hal-hal seperti ini, kemudian urgensinya apa. Karena kan kalau misalnya kita terus-menerus dari generasi ke generasi ada yang mengalami gizi buruk, artinya ada hambatan terhadap tumbuh kembang yang berpengaruh juga ke pikiran atau kognitif, kemudian status mental. Nah, ini kan nanti akhirnya juga menghambat generasi muda untuk menjadi lebih baik gitu ya dari generasi sebelumnya. Nah, itu juga makanya sebagai generasi muda, kita sebagai remaja, kita nggak boleh menutup mata untuk hal-hal seperti ini. Karena memang meskipun tidak secara langsung berdampak pada kita, tapi untuk kontribusi kita ke generasi selanjutnya, kita harus tahu supaya bisa mempersiapkan dengan baik, supaya nutrisi yang kita
punya itu juga terjaga gitu. Karena itu kan juga penting, meskipun kita sudah dewasa tetap harus ada nutrisi yang cukup untuk tubuh gitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya Kak tentang bahaya gizi buruk. Jadi semoga penjelasan dari Kak Lidi ini bisa meningkatkan kesadaran bagi pemerintah dan kita sebagai generasi muda tentang pentingnya untuk menjaga gizi. Baik, terima kasih Kak Lidi sudah hadir bersama kami hari Makasih ini. banyak. Saya Maria Wanawinariti dan rekan saya Vivian dan Vanul Hitung. kami pamit undur diri. Terima kasih.